Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat jarang didengar, namun penuh dengan makna dan pengorbanan. Inilah cerita tentang Antareja, salah satu putra Pandawa yang tidak tercatat dalam Mahabharata India, namun memiliki peran penting dalam dunia pewayangan Jawa. Mari kita selami kehidupan Antareja, seorang satria sakti yang rela mengorbankan dirinya demi keluarga. Dengarkan sampai akhir, karena cerita ini penuh kejutan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Kisah Antareja bermula jauh di dalam tanah, di sebuah dunia yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Dunia ini dikenal sebagai Kahyangan Saptapratala, tempat tinggal bangsa ular yang diperintah oleh Batara Anantaboga, dewa ular yang sangat sakti. Antareja adalah putra Werkudara, atau yang kita kenal sebagai Bima, salah satu dari 5 satria Pandawa. Dan Dewi Nagagini, putri Batara Anantaboga. Pertemuan Bima dan Nagagini terjadi setelah insiden besar yang hampir merenggut nyawa Pandawa, yakni kebakaran Balai Segala Gala. Dalam kejadian tersebut, Kurawa mencoba membunuh Pandawa dengan membakar balai tempat mereka tinggal. Namun Pandawa berhasil selamat dan Bima bertemu dengan Nagagini di dunia bawah. Setelah pertemuan mereka, Nagagini hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Antareja. Sejak lahir, Antareja hidup dalam kesunyian dunia bawah, jauh dari ayahnya yang tidak pernah ia temui. Ia dibesarkan oleh ibunya dan diwariskan kemampuan luar biasa dari darah bangsawan ular. Antareja tumbuh menjadi pemuda yang sakti, namun ia selalu merasakan kekosongan dalam dirinya. Ia ingin bertemu ayah kandungnya, Werkudara. Ketika Antareja mencapai usia dewasa, ia memutuskan untuk mencari ayahnya. Sebelum pergi, kakeknya Batara Anantaboga memberinya sebuah pusaka yang sangat sakti, yakni Napakawaca. Pusaka ini membuat kulit Antareja kebal terhadap senjata apapun, menjadikannya tak terkalahkan dalam pertempuran. Selain itu, ibunya Nagagini memberinya cincin mustika bumi, cincin sakti yang melindungi pemakainya dari kematian selama masih menyentuh bumi atau tanah. Dengan bekal kedua pusaka ini, Antareja memulai perjalanan menuju kerajaan Amarta, tempat tinggal keluarga Pandawa. Sepanjang jalan, Antareja tidak hanya membawa kekuatan luar biasa, tetapi juga harapan besar untuk bertemu dengan ayah yang selama ini belum pernah ia kenal. Di tengah perjalanan, Antareja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sebuah sungai, ia melihat perahu yang hanyut tanpa pengemudi. Di dalam perahu itu tergeletak tubuh seorang wanita yang tak bernyawa. Wanita itu ternyata adalah Subadra, istri Arjuna, yang tampaknya telah dibunuh dengan cara keji. Antareja merasa tersentuh dan ingin menolong. Dengan kekuatan pusaka Napakawaca, ia berhasil menghidupkan Subadra kembali. Namun, tiba-tiba muncul Gatotkaca, saudara tiri Antareja, yang merupakan putra Bima dari Dewi Arimbi. Gatotkaca ditugaskan untuk menjaga mayat Subadra dan menangkap pembunuhnya. Melihat Subadra hidup kembali bersama seorang pria yang tidak ia kenal, Gatotkaca salah paham dan mengira bahwa Antareja adalah pelakunya. Tanpa peringatan, Gatotkaca menyerang Antareja dengan kekuatan penuhnya. Pertarungan antara dua satria sakti ini tak terhindarkan. Gatotkaca dengan kekuatan terbang dan tubuhnya yang sekuat baja, dan Antareja dengan kulit Napakawaca yang kebal terhadap senjata. Namun, di tengah pertempuran sengit, Subadra yang telah hidup kembali melerai mereka. Ia menjelaskan kepada Gatotkaca bahwa Antareja bukanlah musuh, melainkan
saudara tirinya. Setelah mendengar penjelasan Subadra, Gatotkaca dan Antareja saling berkenalan dengan penuh kegembiraan. Mereka berdua, yang sama-sama merupakan putra dari Bima, akhirnya bersatu dan bekerja sama. Mereka pun berhasil menemukan dan menangkap pelaku pembunuhan Subadra yang sebenarnya, yakni Burisrawa, seorang musuh besar keluarga Pandawa. Kisah ini dikenal dalam pewayangan Jawa dengan judul Sembadra Larung, sebuah kisah yang menggambarkan pertemuan Antareja dan Gatotkaca, serta kekuatan sakti mereka yang bersatu demi menegakkan keadilan. Antareja adalah salah satu satria paling sakti dalam dunia pewayangan Jawa. Selain kebal terhadap senjata, berkat kulit Napakawaca, ia juga memiliki ajian Upas Anta, sebuah ajian yang diwariskan oleh Batara Anantaboga. Lidah Antareja begitu sakti sehingga siapapun yang dijilat oleh lidahnya akan langsung menemui ajal. Inilah salah satu kekuatan mematikan yang dimiliki Antareja, meskipun ia jarang sekali menggunakannya karena sifatnya yang rendah hati. Selain itu, cincin mustika bumi yang ia kenakan membuatnya kebal dari kematian selama ia menyentuh tanah. Dengan kekuatan ini, Antareja hampir mustahil dikalahkan karena ia selalu bisa terhindar dari kematian selama berada di bumi. Selain itu, sebagai keturunan bangsa ular, Antareja memiliki kemampuan unik untuk hidup dan berjalan di dalam bumi. Ia bisa bergerak melalui tanah seperti ular, membuatnya mampu melintasi medan apapun tanpa terdeteksi oleh musuh. Meskipun Antareja dikenal sebagai satria sakti, kehidupannya juga dipenuhi dengan cinta dan kesetiaan. Ia menikah dengan Dewi Ganggi, putri Prabu Gangga Pranawa, Raja Ular di Tawing Narmada. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putra bernama Arya Danurwenda. Setelah dewasa, Antareja diangkat menjadi raja di negara Jangkar Bumi dengan gelar Prabu Nagabaginda. Sebagai raja, Antareja dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penyayang. Namun, takdir sudah menanti di ujung jalan kehidupannya. Meski memiliki kekuatan yang begitu besar, pengorbanan terbesar Antareja akan datang menjelang perang Baratayuda, perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Saat perang Baratayuda semakin mendekat, Prabu Kresna, sang titisan dewa yang menjadi penasihat Pandawa, menyadari bahwa kesaktian Antareja bisa menjadi ancaman bagi keseimbangan perang. Antareja terlalu kuat dan keberadaannya bisa menggagalkan rencana ilahi untuk kemenangan Pandawa. Kresna, yang terkenal karena kecerdasannya dalam strategi, memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memastikan kemenangan Pandawa adalah dengan mengorbankan Antareja. Kresna memerintahkan Antareja untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebagai bentuk pengorbanan atau tabuk tawur. Dengan hati yang ikhlas, Antareja menerima perintah tersebut. Ia tahu bahwa pengorbanannya adalah kunci kemenangan keluarganya dalam perang besar ini. Antareja menggunakan ajian Upas Anta dan menjilat telapak kakinya sendiri, sebuah tindakan yang langsung mengakhiri hidupnya. Dengan pengorbanan ini, Antareja memberikan segalanya untuk memastikan kemenangan Pandawa dalam perang Baratayuda. Itulah kisah tentang Antareja, seorang satria sakti yang lahir dari bangsa ular, namun rela mengorbankan dirinya demi keluarganya. Meskipun namanya tidak tercatat dalam Mahabharata India, Antareja menjadi simbol kesetiaan dan pengorbanan dalam pewayangan Jawa. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak semua pahlawan dikenang dalam sejarah, namun pengorbanan mereka selalu memiliki dampak yang besar. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menyukai kisah-kisah seperti ini, jangan lupa
untuk like, subscribe, dan bagikan video ini dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya.